Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman, kita akan kembali membahas kitab Fathul Qorib. Pada kesempatan ini kita sampai pada pembahasan hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu artinya kalau kita mengalami salah satu dari hal-hal ini, maka wudu kita akan menjadi rusak atau batal. Maka kita harus wudu lagi kalau mau melakukan ibadah yang mengharuskan kita suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kita sampai pada pembahasan yang ketiga, wasalisu zawalul akli ayil ghalabatu alaihi bisakarin au maradin au jununin au ihmain au gharidalik. Hal-hal yang membatalkan wudu yang ketiga adalah hilangnya akal. Hilangnya akal di sini ditafsiri dengan ayil ghalabah alaihi. Artinya bukan akalnya hilang sama sekali, tapi akalnya itu tertindih atau terkalahkan. Hal-hal yang menyebabkan hilangnya akal, hilangnya akal apapun itu, maka nanti bisa membatalkan wudu. Hilangnya akal, zawalul akli bisakarin au maradin au jununin au ihbain au gharidalik. Hilangnya akal disebabkan karena mabuk. Mabuk baik itu disengaja atau tidak sengaja, sembrono atau tidak sembrono, akan tetap wudunya batal. Misalnya yang sengaja memang minum minuman yang memabukkan, atau yang tidak sengaja misalnya dia mengira ada minuman, dikira itu minuman biasa, ternyata ketika diminum dia menjadi mabuk, maka sama saja itu juga wudunya menjadi batal. Atau karena aumarodin, atau karena sakit, sehingga dia kemudian kesadarannya hilang, maka wudunya batal. Au jununin, atau karena gila. Au ihmain, atau karena epilepsi, epilepsi, maka wudunya juga batal. Au gharidalik, atau dan lain sebagainya. Misalnya hilang ingatan itu karena misalnya dia kebanyakan minum obat, kebanyakan dosisnya terlalu banyak, akhirnya dia tidak sadar, maka dia juga wudunya menjadi batal. Atau karena terkena sihir dan lain sebagainya. Apapun itu, kalau menyebabkan hilangnya akal, maka wudunya batal. Mendidik. Warabi'u lamsur rajul al-mar'ata al-ajnabiyah ghairul mahram walau maitatan. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudu yang keempat adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, lain, artinya yang bukan mahram meskipun sudah mati. Misalnya ada seorang laki-laki hidup menyentuh seorang wanita tapi sudah meninggal, maka ini meskipun sudah meninggal, maka yang meninggal itu kalau dia punya wudu tidak batal, tapi yang menyentuh yang hidup ini yang batal. Nanti di belakang ada ketentuan yang tanpa ada penghalang, bersentuhan kulitnya itu langsung antara kulit dan kulit. Kalau ada penghalangnya, misalnya baju, maka tidak batal. Wal muradu birrajul wal mar'ah zakarun aw wa unsa balaghu hatta syahwah urfan. Yang dimaksud dengan laki-laki dan perempuan, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, yang dimaksud laki-laki dan perempuan adalah laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah mencapai batas disyahwati secara umum. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu keduanya sudah sama-sama usia batas disyahwati. Ini ulama berbeda-beda pendapat, tapi ada satu keterangan, itu ada yang menyatakan dengan usia. Jadi kalau 6 tahun itu khilaf, kalau 7 tahun itu sepakat. Kalau 6 tahun itu ada yang mengatakan sudah membatalkan, ada yang mengatakan tidak membatalkan, tapi yang 7 tahun sepakat itu sudah batas disyahwati. Artinya kalau sudah usia 7 tahun, minimal 7 tahun itu kok bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan sama-sama minimal 7 tahun itu, maka wudunya menjadi batal. Kemudian wal muradu bil mahram man haruma nikahuha li ajli nasabin aw rodoin aw musaharatin.
Kemudian yang dimaksud dengan mahram, antara laki-laki dan perempuan itu kalau tidak ada ikatan mahram. Nah, mahram di sini, mahram adalah orang yang haram dinikah baik dari jalur nasab atau jalur rodok atau jalur musyawarah. Jalur nasab adalah yang seperti umum kita ketahui, kemudian jalur rodok itu adalah, jalur rodok itu misalnya begini, ada seorang anak laki-laki kecil, dia menyusui kepada wanita lain, maka wanita lain yang kalau sudah memenuhi syarat rodok, maka menjadi mahram dari jalur ibu persesusuan. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya ibunya tok, maka ibunya tadi menjadi mahram tapi dari jalur rodok, dari jalur persesusuan. Tapi bukan hanya ibunya tok yang menjadi mahram. Kalau ibu itu memiliki saudara perempuan, memiliki anak perempuan, maka semuanya ini menjadi mahramnya si anak yang disusui tadi, anak laki-laki yang disusui tadi. Itu. Kemudian mahram dari jalur musyawarah atau ikatan perkawinan, misalnya ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka ibu mertuanya itu menjadi mahram dari jalur musyawarah, dari jalur ikatan pernikahan. Itu menjadi mahram untuk selamanya. Ada yang selamanya, ada yang tidak selamanya. Kalau ibu mertua itu menjadi mahram selamanya, yang ada yang tidak selamanya, misalnya si wanita niku memiliki adik, maka adiknya niki, kalau si wanita niki yang menikah niki itu sudah pisah, misalnya pisah karena cerai atau pisah karena mati, maka adiknya niku bukan lagi menjadi mahram suaminya tadi. Itu. Kemudian waqauluhu min ghairi ha'il, dijelaskan di awal tadi, bersentuhan kulitnya itu harus secara langsung, tidak ada penghalang. Sehingga kata-kata min ghairi ha'il itu yukhriju malaukana hunaka ha'ilun, sehingga mengecualikan, artinya tidak membatalkan kalau di sana itu ada penghalang. Misalnya yang disentuh itu baju karena ada penghalangnya, maka tidak batal wudhunya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.